Salam dan bahagia. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumba Barat Daya, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait dengan coaching dalam supervisi akademik. Kami terdiri dari observer, coach, dan juga coachee, di mana saya Yohanes Benyamin Manulena dari SMP Negeri 6 Wewewa Selatan, Dan saya Antoneta Magonaga dari SMP Negeri 2 Wewewa Selatan. Dan saya Yosefa Yani Jaimun dari SD Negeri Radagala. Selamat menyaksikan. Salam, selamat sore Ibu Yosefa. Selamat sore Ibu Antoneta. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan baik-baik. Ibu bagaimana? Puji Tuhan, kabar saya juga selalu baik Ibu Yosefa. Ibu Yosefa, di sini saya akan menjadi observer ya Bu ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan bagaimana sih Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu sendiri. Terus jangan lupa ya Bu ya, saat proses pelaksanaan coaching ini Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu Yosefa ya. Ya baik. Dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik, dalam proses coaching ini Ibu ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Oh, bagus sekali Ibu. Nah, dari ketiga kompetensi tadi ini, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Ya, dari ketiga kompetensi ini, kompetensi yang mau saya kembangkan secara spesifik itu adalah mendengarkan secara aktif Ibu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya akan menjadi lebih fokus, kemudian saya dengan sendirinya akan merasa bahwa kehadiran penuh dan mendengarkan aktif juga. Terus kemudian kira-kira indikator yang bagaimana yang Ibu Yose inginkan dalam proses coaching ini, indikator ketercapaiannya? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coach itu sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi, kemudian apakah dia memiliki rencana aksinya terkait dengan masalahnya, apa rencananya ke depan yang harus dia lakukan begitu. Baik, mungkin itu saja beberapa pertanyaan Ibu dari saya untuk sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melakukan coaching Ibu selalu mengingat ya Bu dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coachingnya Bu ya, sukses selalu, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Pak Yohanes. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, puji Tuhan baik Ibu. Oke Pak Yohanes, katanya ada yang Bapak mau bicarakan Bapak? Ya, betul Ibu. Kira-kira apa yang Bapak mau bicarakan di waktu kita ya? Ya, ada 15 sampai 20 menit ini Pak. Baik Ibu, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan. Ini berkaitan dengan rekan-rekan saya di sekolah. Jadi ya di sekolah yang saya amati, rekan-rekan guru saya di sekolah itu lebih ya dalam proses pembelajaran itu masih menggunakan cara-cara konvensional. Sedangkan zaman sekarang ini kita sudah lebih kepada penggunaan media pembelajaran, video pembelajaran. Jadi di sekolah saya tidak mau rekan-rekan guru saya itu punya pembelajarannya itu monoton saja, hanya ceramah. Mungkin itu yang
Oke, jadi Bapak mau sampaikan bahwa di sekolah Bapak itu masih menggunakan metode konvensional ya Pak ya? Ya. Oke Pak, setelah kita akan berbincang-bincang kurang lebih 15-20 menit ini, apa harapan dari Bapak? Sebenarnya yang saya harapkan itu adalah dari hasil kita, percakapan kita kali ini, saya ingin membantu rekan-rekan saya di sekolah itu mungkin bisa menemukan agar ada cara-cara atau solusi bagaimana saya bisa membantu mereka. Baik, dari harapan Bapak tadi, kira-kira bagaimana dalam perubahan dalam cara penyampaian Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi ya Pak ya? Iya, iya. Oke, kira-kira Pak, perubahan dan cara penyampaian materi seperti apa yang Pak Yohanes inginkan? Saya sebenarnya yang saya inginkan itu bagaimana guru-guru saya di sekolah, rekan-rekan guru saya itu menyampaikan materinya itu secara variatif. Contohnya misalnya menggunakan LCD proyektor begitu dalam menyampaikan materi, atau menggunakan media-media pembelajaran, atau juga memanfaatkan sarana atau prasarana yang ada di sekitar untuk menyampaikan materi. Jangan hanya monoton atau menyampaikan lewat ceramah saja. Oke, jadi intinya ingin menyampaikan agar teman-teman guru di sekolah menyampaikan materi pembelajaran itu secara bervariatif itu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya itu Pak, kondisi idealnya yang ada dari level 1 sampai level 10, kira-kira kondisi atau situasi yang saat ini sedang Bapak alami itu berada di level yang keberapa? Baik Ibu, saya sih inginnya yang saat ini mungkin itu masih di level 5 Ibu. Kondisi saat ini. Oke. Namun ya harapannya sih dia bisa berada di level 7 lah untuk sementara, karena melihat juga kondisi rekan saya di sekolah ya umurnya sudah senior, sudah tua begitu, jadi mungkin saya ke 7 saja dulu untuk sementara. Oke, baik ya Pak ya. Jadi masih di level 5, kemudian ingin membawa perubahan sampai ke level yang ke-7 begitu ya Pak ya. Oke. Jadi Pak Yohanes, untuk sampai ke level yang ke-7 itu kira-kira apa yang Bapak akan rencanakan? Jadi Pak Yohanes berencana akan melakukan apa untuk meningkatkan level dari yang ke-5 sampai ke-7 tadi? Baik, ya sebenarnya sih ini juga yang saya pikirkan. Mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring dulu kepada rekan-rekan guru saya secara ya bergiliran seperti itu. Jadi Bapak akan melakukan mentoring terlebih dahulu secara individu. Ya. Kemudian ada lagi Pak strategi lain selain menggunakan mentoring mungkin? Baik, cara lain mungkin saya akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah terkait dengan apakah kemungkinan bisa melakukan workshop begitu, atau IHT, atau membuat pelatihan begitu tentang penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, jadi ada beberapa pilihan ya Pak ya. Dari beberapa pilihan itu, melakukan mentoring seperti yang Bapak sampaikan tadi, kemudian berkonsultasi, melakukan semacam workshop atau pelatihan. Dari antara rencana-rencana yang sudah Bapak buat, rencana-rencana kegiatan, kira-kira yang menurut Bapak kegiatan-kegiatan apa saja yang nyaman bagi guru-guru di sekolah tempat Bapak mengabdi itu? Ya, sepertinya untuk saat ini saya akan lebih nyaman ke mentoring dulu. Karena kalau ke workshop atau ke pelatihan mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama, kemudian juga akan membutuhkan biaya yang cukup besar,
sehingga yang paling aman untuk saat ini mungkin saya akan melakukan mentoring secara pribadi. Oke, jadi intinya Pak Yohanes memilih metode mentoring dibandingkan dengan workshop ya, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kira-kira kapan Pak Yohanes akan melaksanakan kegiatan tersebut? Ya, saya pikir mungkin mulai minggu ini Bu, karena saya rasa dengan jumlah guru juga di sekolah, kemudian waktunya saat ini saya rasa cukup mepet, jadi mungkin dalam minggu ini saya akan memulai untuk per individu melakukan mentoring seperti itu. Oke, minggu depan Pak Yohanes rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut ya Pak ya. Dan adakah yang nanti akan Bapak libatkan atau mungkin akan membantu Bapak dalam pelaksanaannya? Baik Ibu, ya paling tidak saya akan meminta guru lain, rekan saya, minta Pak Irik mungkin atau Pak Gusti yang akan bisa mengambil atau istilahnya yang sudah paham lah, karena mereka ini kan sudah pernah ikut pelatihan juga terkait dengan media pembelajaran dan lain sebagainya. Lebih tepatnya saya akan meminta bantuan mereka untuk membantu saya dalam proses mentoring. Oke, jadi di sini Bapak akan berkolaboratif ya, akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolahnya Pak Yohanes. Ya benar Ibu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru yang akan melaksanakan mentoring tersebut. Oke Pak Yohanes, sekarang kita sudah berada di akhir pembicaraan kita. Kira-kira Pak Yohanes, sebenarnya saya sudah tidak sabar juga ya ingin mendengarkan cerita-cerita Pak Yohanes ke depannya. Apakah Pak Yohanes berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Ya. Oke, nanti kita ketemu di lain kesempatan. Sebelum kita akhiri pembicaraan kita ini Pak, kira-kira apa yang Pak Yohanes dapatkan dari pembicaraan kita tadi? Ya setidaknya Ibu, saya bisa mendapatkan sedikit gambaran bagaimana caranya untuk membantu rekan guru saya, sehingga proses pembelajaran di kelas itu lebih bervariatif dengan meminta rekan guru membantu saya dalam hal melakukan mentoring tadi. Oke Pak Yohanes ya, mudah-mudahan bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi di minggu depan setelah Bapak melakukan kegiatan ini ya. Terima kasih Pak Yohanes. Pembicaraan kita selesai dulu sore ini ya. Tetap semangat. Terima kasih. Dan terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Puji Tuhan ya Bu Yosefa, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching sempat saya menanyakan tentang indikator pencapaiannya Ibu dari indikator pencapaian yang diinginkan Bu Yosefa tadi sebelum melakukan coaching. Apa sih yang sudah dilakukan Bu Yosefa terkait indikator tersebut? Baik Ibu, puji Tuhan ya, tadi saya juga sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching saya tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum percakapan, kemudian mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi terkait permasalahannya di sekolah. Kemudian juga saya sudah menanyakan rencana aksi yang akan dia lakukan dan saya meminta coach mempertanggungjawabkan hal yang dia lakukan. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali ya Ibu menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu Yosefa ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusi. Coaching bisa menemukan solusi sendiri seperti itu. Kemudian selain itu coaching ini buahnya juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamatlah Ibu Yosefa. Di sini sebelum kita akhiri ini saya mau memberikan beberapa pertanyaan lagi ya Bu, dari yang sudah Ibu lakukan ini tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi
dari coach saya. Kemudian mungkin saya ya, baik ya Ibu Yosefa, luar biasa sekali tadi ya Bu Yosefa. kurang tadi. Ini deh barang yang saya taruh di bawah lagi. Langsung Ibu Oke. Yosefa. Oke. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, yang pertama itu mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Koci, sehingga saya dapat menggali informasi yang lebih mendalam lagi dan mengarahkan Koci dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Luar biasa ya Bu Yosefa ini ya, tadi padahal sudah menerapkan proses alur tirta. Luar biasa sekali di situ, sudah terlihat sekali Bu Yosefa sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan harapan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali, pengen lebih menggali lagi ya. Semoga nanti next time ke depannya Ibu Yosefa lebih baik lagi ya, dan semoga kita bisa bertemu kembali lewat kesempatan yang lainnya, dan Ibu lebih menceritakan lagi pengalaman-pengalaman dan berbagi dengan saya juga pada momen di hari yang akan datang ya Bu Yosefa ya. Sepertinya pertemuan kita atau percakapan kita sampai di sini dulu. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih Bang Tony. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia.